Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi, salam Pancasila, salam Bhinneka Tunggal Ika, salam yang disampaikan oleh umat yang beradab kepada kita semuanya. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wad dinil haq yudhhirahu ala dini kulli walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Hadratal muhtaramin, para orang-orang hebat yang ada di lingkungan Yayasan Informatika, baik tenaga pendidik sampai kepada peserta didik. Mulai dari yang saya hormati Kepala Sekolah SMK Informatika yang hari ini sedang melaksanakan hajat sekolahnya, yaitu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dipanjangkan umur SMK Informa, juga beserta para jajarannya yang terus memelihara kebersamaan, memelihara kekompakan, memelihara apa-apa yang menjadi aset yang tentu dapat menunjang kebaikan-kebaikan, yang tentunya kebaikan-kebaikan itu harus ujungnya dapat memuliakan manusia. Juga yang saya hormati direktur, saya sendiri yang mendirikan tetapi suka lupa terus kepanjangannya. Tetapi yang jelas direktur ini membidani pendidikan dan penelitian serta pengembangan, yang tentunya beliau adalah juga kepala sekolah SMK Informatika kedua periodenya, karena saking lamanya saya juga tidak hafal. Tapi yang jelas mudah-mudahan beliau dikasih sehat walafiat. Bapak Dr. Haji Anizir Ali Murad SEMM, nama dan gelarnya saya hafal. Kemudian juga beserta, jangan tersenyum Mbak Anizir, jadi membuat saya juga tersipu malu. Kemudian juga yang saya hormati para direktur. Di sini ada direktur BPAI dan juga kepala bidang. Bidangnya yaitu bidang penelitian dan pengajaran, baik itu yang dinakodai oleh Insinyur Hidayat. A-nya tuh apa sih Pak? Bapak sering disingkat A, Anwar. Coba? Masya Allah. Mulai hari ini saya tidak akan menyingkat namanya itu. Insinyur Haji Anwar Azizi Anwar, Hidayat Azizi Anwar. Juga Pak Insinyur Nugraha. Saya punya 2 insinyur. Tentunya tidak sembarangan insinyur itu, berarti sudah melalui proses
profesi, bukan hanya sekadar kesarjanaan tetapi juga mendapatkan sertifikasi keinsinyuran. Sampai hari ini gelar insinyur itu bisa diraih ya Pak, meskipun secara kesarjanaan cukup dengan sesuai dengan konsentrasinya, ada sarjana pertanian, sarjana teknik dan sebagainya. Tetapi insinyur itu sendiri sampai hari ini bisa diraih meskipun namanya bukan insinyur lagi, tetapi mungkin profesi tentang engineering terkait dengan bidangnya masing-masing. Juga yang saya hormati Kepala Sekolah SMP Informatika, sekretaris, para wakil Kepala Sekolah SMK Informatika, para Dewan Guru yang senantiasa membersamai anak-anak kita dalam belajar, seluruh sivitas SMK Informatika, anak-anakku yang hari ini juga Anda merasa bahagia karena sekolah Anda sedang mensyukuri bahwa hari ini kita sudah mencapai di usia 25. Betul 25 tahun? 25 tahun. Hadirin wal hadirah, juga termasuk panitia pembawa acara yang saya cintai. Terima kasih nak. Juga tadi yang sudah baca Quran dan sari tilawah. Mudah-mudahan ini juga menginspirasi untuk anak-anak kita yang juga mau berkolaborasi, beraktivitas di lingkungan sekolah informatika. Tentu kemajuan-kemajuan ini tidak bisa dicapai oleh sendiri, oleh individu, tetapi kemajuan ini harus terus dilakukan oleh bersama-sama dari tingkat usia yang muda sampai usia lanjut. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Saya merasa bersyukur berada bersama Bapak Ibu sejak saya mendapatkan mandat dari almarhum Ayahanda Haji Muhammad rahmatullah, tertanggal saat itu Allah yarhamullah, tertanggal 4 Oktober 2000 untuk bersama-sama di Yayasan Pendidikan Informatika mengembangkan lembaga-lembaga, sekolah-sekolah dan kampus yang sudah ada. Bersama Bapak Haji Anizir, kami dalam satu ruangan, beliau di bagian perencanaan dan keuangan, sementara saya menjadi bagian daripada pemberdayaan sumber daya manusia. Sejak itulah, dan tepatnya tahun 2003, kami memutuskan untuk tidak berfokus kepada yang lain, yaitu kita fokus kepada informatika. Tidak sadar dan tidak terasa, SMK Informatika sudah sampai pada usia 25 tahun. Kalau SMA Informatika sudah 27 tahun. Kalau SMP 26. Adik kakak ini lahirnya berturut-turut. 1996 itu SMA, lalu 97 SMP, lalu 98 SM. Juga kalau tahun 98 itu juga lahir yang sama, yaitu STEMIK Serang, yang cikal bakal menjadi Fakultas Teknologi Informasi Universitas Serang Raya, dan semua guru-guru di sini hampir kebanyakan lulusan STEMIK atau Fakultas Teknologi Informasi yang mengajar jurusan rekayasa perangkat lunak atau jaringan dan sebagainya. Dan itu dibuktikan alhamdulillah bukan rasa takabur dan tapi mundahish, kalau kata orang Arab. Mundahish itu, kata dahsyat itu dari bahasa Arab. Indahasya yandahishu mundahishun. Jadi kalau misalnya dahsyat itu adalah objeknya, kalau orang yang merasa wow, itu disebut mundahish. Ana mundahish
Saya melihat Anda ini yang dahsyat-dahsyat ini kemudian menjadi mundahish, menjadi merasa takjub. Karena apa? Karena berbicara teknologi informasi, berbicara informatika, kita ini di Banten khususnya menjadi leading sektor di bidang informatika. Dan kenapa almarhum memilih informatika? Ternyata sampai hari ini aspek ataupun bidang informatika ini luar biasa berkembang, dan hampir semua disiplin ilmu mengacu kepada informatika, atau katakan semua disiplin ilmu harus menggandeng sistem informasi yang berbasis pada teknologi informasi. Maka saya kira SMK Informatika dan kakak dan adiknya itu adalah pilihan yang tepat. Agar apa? Agar bangsa kita ini, dunia kita ini terkelola secara administratif yang baik. Namun ada kritiknya tentu. Kemarin saya membaca artikel ada namanya dekolonisasi and anti-passive mengantisipasi masa depan. Jadi bagaimana mendekolonisasi, jadi keluar dari penjajahan dan mengantisipasi masa depan, tetapi objeknya adalah pengetahuan. Sebenarnya ketika kita berbicara penjajahan, itu adalah penjajahan yang di-create, yang diciptakan oleh manusia itu sendiri. Gagasan, ide dan sebagainya itu nampak seperti bagus, tetapi pada dampaknya ternyata itu memungkinkan untuk bisa mengalienasi atau menghilangkan jati diri manusia. Coba siapa yang tahu sekarang suhu derajat kita hari ini berapa? 30 berapa? Coba yang ada punya pegang suhu ini termometer ada? 31. Lebih sepertinya nak ini. 3 berapa? Satu saja berdiri dan sebutkan dari mana, jurusan apa. Silakan, saya minta kalau memang ini berkemajuan, berdiri, tolong sampaikan suhu derajat hari ini dan akurat sekali, harus. Silakan. Coba. Ya. Suhu 32. Oke, betul itu sesuai dengan suhu? Baik. Pernah kita mengalami 36? Dan pernah kita sampai dengan 36, dan itu bukan Indonesia bagian barat. Apa itu nak? Panas bumi ini sudah tidak bisa ditoleransi kembali, kecuali harus kita mendekolonisasi dan antisipasi pengetahuan kita. Jika Anda sekarang ini menciptakan satu teknologi, maka teknologi ini diharapkan jangan sampai justru menghancurkan dunia. Dalam surat Al-Baqarah ada dikatakan wa idza a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Jika dikatakan kepada mereka ini adalah orang-orang yang fokus di dalam pengetahuan tetapi tidak memiliki keimanan. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi, janganlah engkau merusak atau menghancurkan bumi,
Tetapi mereka mengatakan, bukan, bahkan aku adalah yang memperbaikinya. Nah, persoalan di sini adalah persoalan egoisme seorang ahli ataupun peneliti ataupun orang yang bergerak di bidang teknologi dan pengetahuan. Mereka seakan dengan pengetahuannya ingin mengislah alam semesta, tetapi nyatanya semakin hari semakin memberikan defisit keseimbangan alam semesta. Nah, oleh karenanya anak-anakku, tema berkemajuan ini, meskipun ini adalah mungkin juga terinspirasi dari organisasi masyarakat Islam yang lain, artinya maksudnya di Indonesia ada dua ormas besar, ada Nahdlatul Ulama, ada Muhammadiyah. Nah, jadi ini juga mungkin menginspirasi. Berkemajuan ini bermanfaat, kreatif, mandiri, juara, dan antusias. Saya tidak akan membahas bermanfaat, kreatif, mandiri, juara, tetapi saya ingin merefleksi di kata atau diksi yang terakhir, antusias. Karena kata antusias ini adalah Anda, kalau dalam bahasa Arab itu raghiba fi, Anda kecenderungan untuk terhadap sesuatu. Atau dalam bahasa filsafat, saya akan bawa sedikit ke filsafat, adalah bahasa kesadaran terarah. Kesadaran apa nak? Kesadaran apa itu yang dinamakan kesadaran terarah? Hari ini Anda datang ke sini atas dasar kesadaran tidak? Iya, anak-anakku, oi. Hari ini Anda dari Indonesia, dari rumah ke sekolah. Apakah datang secara sadar atau dipaksa atau ada yang menyuruh? Siapa yang dipaksa angkat tangan? Siapa yang atas kesadaran? Kalau Gen Z itu harus berani dong angkat tangannya. Siapa yang atas kesadaran? Yang bukan kesadaran. Berarti Anda datang ke sini belum mandi, sedang tidur bermimpi, berangkat ke informatika dalam keadaan tertidur. Atau boleh saja Anda ini seperti robot yang memang menuju ke informatika tetapi tidak memiliki kesadaran. Nah, yang dimaksud dengan kesadaran terarah, mulai hari ini, mulai detik ini, pikirkan kesadaran terarah Anda. Kalau Anda di teknologi informasi, fokus dengan itu. Kalau Anda akuntansi, fokus dengan itu. Kalau Anda fokus dengan apa? Dengan bidang lainnya yang ada di informatika ini, fokus dengan itu. Kesadaran terarah itu ujung-ujungnya harus kontributif sifatnya. Harus memberikan sumbangsih kepada diri sendiri utamanya untuk menjadi manusia yang lebih baik, untuk menjadi manusia yang lebih bermanfaat, untuk menjadi manusia yang dikala ada masalah Anda hadir menjadi pemecah masalah itu. Jikala ada siapapun, baik itu keluarga, dirimu sendiri, lingkungan, bahkan memungkinkan Anda dipanggil oleh negara untuk bisa menyelesaikan permasalahan negara. Nah, ini barangkali kesadaran terarah ini, kata kunci dari antusias ini, Anda harus betul-betul merespon apa saja hal-hal yang bisa menjadi potensi untuk kebaikan Anda sendiri. Terakhir, saya mengucapkan selamat kepada SMK Informatika di usianya yang 25 tahun secara
psikologis dan biologis, ini adalah usia yang sangat-sangat sangat-sangat sempurna. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum diutus pada usia 25 tahun, beliau sudah bisa meminang seorang konglomerat, yaitu Sayyidah Khadijah. Dan juga pada umur 25 tahun Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau sudah pada prestasi keduniaannya yang luar biasa. Umur 8 sampai 9 tahun beliau magang dengan pamannya, berdagang sampai menjadi eksportir dan importir. Usia sedikit, ketika katakanlah 6 tahun, beliau dipercaya oleh kakeknya untuk menggembala kambing. Dan terus beliau tekuni berdagang. Maka siapa yang berdagang ini adalah kegiatan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW hingga usia 40 tahun. Karena apa? Karena puncak beliau saat ketika umur 25 tahun mendapatkan kecerdasan secara finansial, dan pada usia 30 tahun Rasulullah mendapatkan kecerdasan secara sosial. Kenapa? Karena pada usia 30 tahun Rasulullah mendapatkan kepercayaan dari masyarakat sekitarnya. Usia di 40 Rasulullah memperoleh kecerdasan spiritual. Nah, jadi dalam kitab-kitab klasik mengacu pada historis Nabi Muhammad SAW, Anda hari ini usia sekitar ada 16, ada yang 17, ke 25 tahun berapa tahun lagi? Hitung yang baik, mulai rencanakan hari ini. Kesadaran terarah Anda siapkan di 25 tahun, berarti Anda memiliki idola Muhammad usia 25. Jangan Anda melihat idola Muhammad ketika usia 40. Tapi lihatlah Muhammad sebagai manusia biasa. Di ketika usia 25 tahun, beliau memproses dirinya menjadi orang yang kecerdasan finansialnya sudah terlampaui. Jika ada hari ini orang yang usianya 25 tahun atau tidak merencanakan di 25 tahun secara mandiri, ada bahasa mandiri di sini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mandiri sejak dilahirkan. Ini juga momentumnya tepat karena ini juga di bulan Rabiul Awal, maka kita juga mendapatkan inspirasi dan teladan di hari ini untuk melihat nilai-nilai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu sangat inspiratif untuk kita jadikan teladan. Di usia 25, di usia 30, itu bagaimana kapasitas ataupun modal sosial Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan dari siapapun, termasuk Abu Lahab, Abu Jahal, dan abu-abu gosok lainnya. Itu memberikan kepercayaan penuh kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW di usianya 30. Namun persoalannya ketika akidah, Rasulullah ketika diangkat menjadi Rasul di usia 40, mulailah mereka yang mempercayai Nabi Muhammad itu mulai tidak percaya lagi, ingkar. Ingkar kepada siapa? Ingkar kepada ajarannya. Tetapi tidak ingkar kepada kepada pribadi Nabi Muhammad SAW yang sangat-sangat sempurna. Oleh karenanya, umur hari ini 16, proyeksikan di 25 Anda sudah memiliki bagaimana kecerdasan
finansial atau ekonomi sehingga Anda bisa segera menikah di usia 25. Kalau geser-geser dikit 26, 27 nggak masalah. Yang penting 25 Anda harus menikah. Siapa ini? Siapa ini? Mereka-mereka yang sudah cerdas secara finansial. Jangan pernah mengikuti tradisi yang lain. Saya bisa mengatakan seperti ini karena apa? Teknologi dan pengetahuan yang paling hebat di dunia dan aplikasinya yang paling disiplin mana? Jepang. Dan Jepang sekarang memiliki persoalan tentang demografi. Ingat bahwa ternyata pengetahuan tidak bisa membimbing kepada arah kebaikan kemaslahatan, tetapi tetap bagaimana pengetahuan ini harus diimbangi dengan keyakinan, diimbangi dengan transenden. Ada kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ada kebutuhan kita kepada yang Maha menciptakan. Jadi pengetahuan dan teknologi akhirnya kita kembalikan dia sebagai memberikan surplus keseimbangan, bukan menjadikan defisit keseimbangan. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Selamat kepada SMK Informatika. Terus berkiprah, terus berkarya, terus ambil peluang-peluang dan inovasi-inovasi yang memungkinkan untuk bisa memelihara keseimbangan alam ini. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.